Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya jualah. Pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan sehingga kita dapat menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, pada subuh ini kita kembali membicarakan berkaitan dengan bagaimana caranya membuat Allah Subhanahu wa taala senang terhadap kita. Pertama-tama kita jangan merasa bangga dengan banyaknya kita salat, banyaknya kita puasa, banyaknya kita zikir, karena itu semua belum membuat Allah senang. Apa yang bisa membuat Allah senang? Terbetik komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan seorang nabi yang namanya Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi yang sering disebut dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 125 kali Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau adalah salah satu nabi dari 5 nabi yang disebut dengan Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Dari 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan satunya lagi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Gelar Ulul Azmi ini dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-35 dan As-Surah ayat ke-13. Dan sering juga beliau disebut dengan Kalimullah. Jadi Nabi Musa ini ya sering juga disebut dengan Kalimullah. Kalimullah artinya adalah beliau ini langsung menerima wahyu dari Allah tanpa melalui Jibril. Begitu juga Nabi kita Muhammad juga bisa dari Allah langsung. Dari Imam Ghazali dalam kitabnya Muqasafatul Qulub menjelaskan tentang dialog Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan
ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan. Lalu manakah ibadahku yang membuat Engkau senang ya Allah? Apakah salatku ya Allah? Allah menjawab, salatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena dengan mengerjakan salat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi Musa bertanya lagi, lalu apakah zikirku ya Allah? Zikirmu itu, kata Allah, hanya untuk dirimu sendiri. Dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang. Lalu apakah puasaku ya Allah? Puasamu itu, kata Allah, hanya untuk dirimu. Dengan puasa melatih dirimu sendiri untuk memerangi hawa nafsu. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, lalu apa ibadah yang membuat engkau senang ya Allah? Allah menjawab, sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya dan akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli mumbukulatim ma'atu habbatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Kemudian dari 262-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yusbi'una ma anfaqu mannaw wala azallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dari Abdul Aziz bin Unair pernah berkata, salat hanya mengantarkan kamu setengah jalan menuju surga. Puasamu hanya mengantar kamu ke pintu surga. Sedangkan sedekahmu dengan ikhlas mengantar kamu ke dalam surga. Sedekah memadamkan murka Allah dan menolak mati jelek, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bila kita sibuk dengan ibadah ritual saja dan bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan mencintai Allah.
Tapi bila kau berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka sesungguhnya itu tandanya engkau mencintai Allah. Dan tentu Allah senang karenanya. Buatlah Allah senang, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya, membuat hidupmu lapang dan bahagia. Kesimpulan, pertama, sedekah merupakan penyempurna ibadah-ibadah wajib. Kedua, seseorang yang tekun salat dan puasa akan tetapi tidak mau sedekah, dia belum layak masuk ke dalam surga. Seseorang yang sibuk dengan ibadah ritual saja, seperti salat, zikir, puasa, haji, dan lainnya, jangan merasa puas dan merasa dekat dengan Allah. Dan Allah kita kira senang dengan kita, padahal itu tidak. Karena ibadah tersebut belum sepenuhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebaikan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.